Yummy, yum, the yummy, yum, the yummy, yummy. Yeah, you got the yummy, yum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustazah akan menjelaskan materi matematika di halaman 51 bagian A, bilangan yang habis dibagi. Nah, untuk bagian A ini sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah ciri bilangan yang habis dibagi 2. Nah, ciri bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan genap atau bilangan yang angka satuannya 0, 2, 4, 6, atau 8. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan genap atau bilangan yang angka satuannya 0, 2, 4, 6, atau 8. Jadi ini harus kita ingat-ingat ya, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya, angka 22 habis dibagi 2 karena satuannya genap, yakni 2. Nah, kemudian 24 habis dibagi 2 karena satuannya genap juga, yakni 4. 4 genap. Kalau 126, 6-nya apakah genap? Ya, 6-nya genap. Jadi 126 habis dibagi 2. Kemudian 400. Apakah 400 ini bilangan yang habis dibagi 2? Iya, karena angka satuannya adalah 0, yang berarti genap. Nah, kita ulangi lagi. Bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan genap atau bilangan yang angka satuannya 0, 2, 4, 6, atau 8. Jadi ini angka satuannya genap semua ya. 2, 4, 6, 0. Sudah termasuk dalam ini. Oke, kita lanjut ke bagian ciri-ciri yang kedua, yakni ciri bilangan yang habis dibagi 3. Nah, di sini perlu kita garis bawahi kembali. Bilangan yang habis dibagi 3 adalah bilangan yang jumlah angka-angka penyusunnya 3, 6, atau 9. Bilangan yang habis dibagi 3 adalah bilangan yang jumlah angka-angka penyusunnya 3, 6, atau 9. Kita lanjut ke halaman 52. Nah, contohnya 126 habis dibagi 3 karena karena 1 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, tadi cirinya adalah bilangan yang habis dibagi 3 adalah bilangan yang jumlah angka-angka penyusunnya 3, 6, atau 9. Nah, ini jumlahnya 9 ya. Berarti dia habis dibagi 3. Kemudian 339 kita jumlahkan. 3 ditambah 3 ditambah 9 sama dengan 15. Dan 15 lagi, 1 ditambah 5 sama dengan 6. Apakah habis dibagi 3? 6? Ya, 6 habis dibagi 3. Jadi, ini adalah ciri bilangan yang habis dibagi 3. Kemudian 25.146 habis dibagi 3. Kenapa bisa? Karena mari kita uraikan. 2 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 18. Nah, ini masih bentukannya puluhan dan satuan. Nah, kita buat satuan agar hasil akhirnya 3, 6, atau 9.
Nah, kemudian angka 18 ini kita pisahkan dan jumlahkan lagi. 1 ditambah 8 sama dengan 9. Nah, berarti 9 merupakan salah satu ciri bilangan yang habis dibagi 4. Tadi apa ciri-cirinya? Bilangan yang habis dibagi 4 bilangan yang habis dibagi 3 adalah bilangan yang jumlah angka-angkanya 3, 6, atau 9. Seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga adalah ciri bilangan yang habis dibagi 4. Nah, ini penjelasannya perlu kita garis bawahi. Bilangan yang habis dibagi 4 adalah bilangan yang 2 angka terakhirnya habis dibagi 4. Bilangan yang habis dibagi 4 adalah bilangan yang 2 angka terakhirnya habis dibagi 4. Contohnya, 4.824 habis dibagi 4 karena 24 habis dibagi 4. Kita ambil 2 angka terakhir, 4.824. 2 angka terakhirnya adalah 24. 24 apakah habis dibagi 4? Ya, 24 bisa dibagi 4 ya. Hasilnya 6. Kemudian contoh yang kedua, 3.716. Kita tidak perlu bingung ya, walaupun angkanya ribuan atau puluhan ribu, tapi kita hanya fokus ke 2 angka terakhir. 2 angka terakhirnya adalah 16. Habis dibagi 4. Ya. 16 bagi 4 4. 4 kali 4 16. Ya, 16 habis dibagi 4. Kemudian 5.888. Kita ambil 2 angka terakhirnya, yakni 88. 88 bisa dibagi 4 ya. Berapa? 22. Itu merupakan contoh dari ciri bilangan yang habis dibagi 4. Kemudian, ciri bilangan yang habis dibagi 5. Bilangan yang habis dibagi 5 adalah bilangan yang mempunyai angka satuan 0 atau 5. Ya, ini mudah ya. Bilangan yang habis dibagi 5 adalah bilangan yang mempunyai angka satuan 0 atau 5. Angka satuan itu angka yang seperti apa sih? Angka satuan itu angka yang biasanya terletak di akhir, ya, angka yang terletak di akhir. Contohnya 355. Satuannya berapa? Satuannya adalah 5 yang bagian ini. Kalau ini yang tengah ini puluhan dan yang paling awal ini 3 ini ratusan. Nah, 5 habis dibagi 5. Ya. 5 habis bagi 5. Kemudian 7.120 habis dibagi 5 karena angka satuannya berapa? 0. Ya, bilangan yang habis dibagi 5 adalah bilangan yang mempunyai angka 0 atau 5. Mempunyai angka satuan 0 atau 5. Jadi 355 ini mempunyai angka satuan 5, 7.120 mempunyai angka satuan 0, maka kedua angka ini merupakan contoh dari ciri bilangan yang habis dibagi 5. Kemudian ciri bilangan yang habis dibagi 10. Bilangan yang habis dibagi 10 adalah bilangan yang angka satuannya 0. Ya, bilangan yang habis bagi 10 adalah bilangan yang angka satuannya 0. Dan ini sangat gampang juga. Nah, kita lihat contohnya dulu. 3.130. Apakah dia habis bagi 10? Bisa dibagi 10?
Bisa, karena angka satuannya adalah 0. Nih, angka terakhirnya adalah 0. Maka 3130 bisa dibagi 10. Nah, ini karena angka satuannya 0. 7050 bisa dibagi ya, karena angka satuannya ini 0. Seperti itu. Oke, sekarang kita fokus ke bagian mari berdiskusi halaman 53. Di sana sudah terdapat 5 soal dan di masing-masing soal terdapat beberapa soal di dalamnya. Nah, soal yang pertama nomor 1, manakah di antara bilangan-bilangan berikut yang habis dibagi 2? Oke, sebelum kita menjawab, marilah kita review terlebih dahulu ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2. Nah, bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan genap atau bilangan yang angka satuannya 0, 2, 4, 6, atau 8. Jadi ciri-cirinya adalah bilangan genap atau bilangan yang angka satuannya 0, 2, 4, 6, dan 8. Nah, itu merupakan ciri-cirinya ya. Nah, untuk yang soal nomor 1 itu ada angka 87. Nah, apakah angka 87 ini termasuk ke dalam ciri-ciri bilangan yang habis bagi 2? 87 bukan bilangan genap, berarti salah. Satuannya apakah ada 7? Tidak ada ya. Berarti 87 ini tidak termasuk bilangan yang habis dibagi 2. Kemudian angka selanjutnya ada 90. Nah, apakah angka 90 ini merupakan bilangan genap? Ya, ini 90 ini merupakan bilangan genap. Mari kita lihat ke angka satuannya. Apakah termasuk ke dalamnya? Ya, termasuk juga, karena angka satuan dari 90 adalah 0. Dan ini memenuhi syarat. Jadi, angka 90 merupakan bilangan yang habis dibagi 2. Kemudian, angka selanjutnya adalah 677. 677 ini apakah merupakan bilangan genap? Tidak ya. Dilihat dari angka terakhirnya sudah ganjil. Nah, kemudian syarat kedua, apakah memiliki angka satuan 0, 2, 4, 6, atau 8? Tidak. Angka satuannya adalah 7. Jadi ini tidak termasuk. Ini tadi 90 termasuk, 677 tidak termasuk. Kemudian angka selanjutnya adalah bilangan selanjutnya adalah 865. Apakah bilangan 865 ini merupakan bilangan genap? Tidak ya, karena di terakhir ini merupakan bilangan satuannya bilangan ganjil. Nah, kemudian kita beralih ke syarat selanjutnya. Apakah terakhir angka satuan terakhirnya ini 0, 2, 4, 6, atau 8? Tidak ada yang memenuhi syarat. Jadi, bilangan 865 ini bukan merupakan bilangan yang habis dibagi 2. Kemudian kita lanjut ke bilangan 89.076. Nah, untuk 89.076 ini apakah merupakan bilangan genap? Ya, angka satuannya 6, jadi genap. Kemudian, apakah termasuk dalam syarat kedua?
Angka satuannya 0, 2, 4, 6, dan 8? Ya, angka satuannya adalah 6. Jadi ini termasuk ya. Jadi bilangan 89.076 ini merupakan bilangan yang habis dibagi 2. Kemudian bilangan selanjutnya yaitu 65.478. Kita lihat angka terakhirnya, satuannya 8. Apakah merupakan bilangan genap? Ya, 8 merupakan bilangan genap dan merupakan salah satu syarat bilangan yang habis dibagi 2, yakni 8. Satuannya, angka satuannya. Jadi 65.478 merupakan bilangan yang habis dibagi 2. Kemudian bilangan selanjutnya yakni 4.040.404. Kita tidak usah bingung karena angkanya terlalu banyak, yakni 4.040.404, tetapi kita hanya fokus ke satuannya. Ya. Kita fokus ke satuannya nih. Apakah 4.040.404 ini satuannya adalah genap? Ya, genap ya. 4 merupakan bilangan genap. Kemudian, apakah termasuk ke dalam syarat dari bilangan yang habis bagi 2? Ya, 4 termasuk ya. Jadi, bilangan 4.040.404 merupakan bilangan yang habis dibagi 2. Nah, di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di antara 7 bilangan yang tertera di nomor 1 itu terdapat 4 bilangan yang habis dibagi 2, yakni 90, 89.076, 65.478 dan 4.040.404. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2, yakni manakah di antara bilangan-bilangan berikut yang habis dibagi 3. Nah, sebelum kita menjawab, marilah kita review terlebih dahulu ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3. Nah, ciri-ciri bilangannya adalah bilangan yang jumlah angka-angka penyusunnya 3, 6, atau 9. Jadi ini memiliki ciri-ciri bilangan yang jumlah angka penyusunnya 3, 6, atau 9. Ini diingat-ingat. Ini jumlah angka penyusunnya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Di sana yang pertama ada bilangan 621. Sekarang kita jabarkan. 6 ditambah 2 ditambah 1. 6 tambah 2 tambah 1 sama dengan 9. Apakah angka 9 termasuk di dalamnya? Ya, angka 9 termasuk di dalam ciri bilangan yang habis dibagi 3. Jadi bilangan 621 merupakan bilangan yang habis dibagi 3. Nah, kemudian soal selanjutnya yakni bilangan 322. Kita jabarkan terlebih dahulu ya. 3 ditambah 2 ditambah 2. 5, 7 ya. Apakah 7 termasuk di dalamnya? Tidak. Jadi bilangan 322 bukanlah bilangan yang habis dibagi 3. Jadi 322 ini tidak termasuk dalam bilangan yang habis dibagi 3. Kemudian 4.321. Nah, kita jabarkan dulu ya. 4
ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Nah, 4 tambah 3, 7. 8, 9, 10. Karena ini ada angka puluhan dan satuan, yakni puluhannya 1 dan satuannya adalah 0, kita tambahkan lagi hingga menjadi satuan. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Apakah 1 termasuk? 1 tidak termasuk ya. Jadi bilangan 4321 tidak termasuk dalam bilangan yang habis dibagi 3. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yakni 903. Bilangan 903 kita jabarkan. 9 ditambah 0, 0-nya jangan lupa, ditambah 3. 9 tambah 0, 9. Ditambah 3, 12. Nah, ini ada puluhan dan satuan. Ini kita jabarkan lagi menjadi 1 ditambah 2. Nah, 1 tambah 2, 3. Oke, apakah 3 termasuk ke dalamnya? Ya, 3 termasuk ke dalam ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3. Jadi, bilangan 903 merupakan bilangan yang habis dibagi 3. Kemudian, bilangan 11.076. Apakah dia termasuk? Kita kerjakan dulu ya, kita coba. 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 7 ditambah 6. Kita jumlahkan. 2 tambah 7, 9 ditambah 6 sama dengan 15. Nah, ini ada bilangan puluhan dan satuan. Jadi kita jabarkan lagi ya hingga menjadi satuan. 1 ditambah 5. Hasilnya adalah 6. Apakah 6 termasuk? Ya, 6 termasuk ke dalam ciri bilangan yang habis dibagi 3. Dibagi 3. Jadi, bilangan 11.076 merupakan bilangan yang habis dibagi 3. Kemudian kita lanjutkan bilangan selanjutnya, yakni 65.112. Kita jabarkan terlebih dahulu. 6 ditambah 5 ditambah 11 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2. 6 tambah 5, 11. Tambah 1, 12. Tambah 1 lagi, 13. Ditambah 2, 15. Kita jabarkan lagi ya. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Apakah 6 termasuk ke dalamnya? Ya, 6 termasuk ke dalam ciri bilangan yang habis dibagi 3. Jadi bilangan 65.112 merupakan bilangan yang habis dibagi 3. Oke, yang terakhir yakni 4.100.211. Tidak usah bingung karena jumlahnya banyak, yakni 4.100.211. Nah, kita jabarkan terlebih dahulu. 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1. 5 tambah 0, 0 tambah 2, 7 tambah 2 lagi 9. Apakah 9 termasuk? Ya, 9 termasuk ke dalam ciri bilangan yang habis dibagi 3. Jadi bilangan 4.100.211 ini termasuk bilangan yang habis dibagi 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Lingkari jika bilangan habis dibagi 4, silanglah jika bilangan habis dibagi 5. Nah, di sini ada 2 soal. Kita diminta untuk melingkari bilangan yang habis dibagi 4 dan menyilang bilangan yang habis dibagi 5. Oke, sebelum kita menjawab, marilah kita lihat ciri-cirinya dulu.
ciri bilangan yang habis dibagi 4. Bilangan yang habis dibagi 4 adalah bilangan yang 2 angka terakhirnya habis dibagi 4. Bilangan yang habis dibagi 4. Nah, bilangan yang 2 angka terakhirnya habis dibagi 3. Habis dibagi 4. Nah, kita coba di bilangan 425. Nah, apakah 2 angka terakhirnya ini habis dibagi 4? Tidak ya, karena 25 tidak bisa dibagi 4. Kemudian angka selanjutnya 620. Apakah 2 angka terakhir ini habis dibagi 4? Ya, 20 bisa dibagi 4, yakni 5. Jadi ini Ustazah lingkari. Nah, kemudian angka selanjutnya adalah 4450. Apakah ini bisa dibagi 4? 50 bisa dibagi 4? Tidak bisa ya. 2 angka terakhir ini tidak bisa dibagi 4. Oke, selanjutnya 10.250. Nah, ini angka terakhirnya 50. Apakah bisa dibagi 4? Tidak bisa juga. Kemudian 11.045. Dua angka terakhirnya adalah 45 dan tidak bisa dibagi 4. Kemudian 65.116. Apakah 2 angka terakhir ini bisa dibagi 4? 16? Bisa. Hasilnya adalah 4. Jadi 65.116 bisa habis dibagi 4. Ustazah lingkari. Kemudian bilangan selanjutnya adalah 100.036. Apakah bisa dibagi 4? 2 angka terakhirnya adalah 36. Ya, bilangan 36 bisa dibagi 4. Jadi bilangan 4.100.036 ini merupakan bilangan yang habis dibagi 4. Kemudian kita lanjutkan 332. Nah, kita ambil 2 angka terakhir, 32. Apakah bisa dibagi 4? Bisa. 8 kali 4, 32. Jadi, bilangan 332 merupakan bilangan yang habis dibagi 4. Kemudian, 428. Kita ambil 2 angka terakhir, yakni 28. Ya, angka 28 bisa dibagi 4 ya. 7 kali 4, 28. Berarti 428. Bilangan 428 ini bisa dibagi 4. Oke, lanjut ke 4.920. Oke, 4.920. Kita fokus ke 2 angka terakhir, yakni 20. Apakah bisa dibagi 4? Ya, bisa ya. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Berarti bilangan 4.920 bisa dibagi
4. Kemudian kita lanjut ke 44.132. Nah, 32 ini bisa dibagi 4 ya. Berarti Ustazah lingkari. Kemudian 11.816. Kita ambil dua angka terakhir, 16. 16 bagi 4, apakah bisa? Ya, bisa. Berarti 11.816 merupakan bilangan yang habis dibagi 4. Kemudian 65.904. Apakah bisa habis dibagi 4? Yo, apakah bisa habis dibagi 4? Oke, sekarang kita fokus ke dua angka terakhir. Nah, karena nggak ada 0 dan 4, berarti kita fokus ke 4. Apakah 4 bisa dibagi 4? Ya, bisa. Berarti 65.904 bisa habis dibagi 4. Ustazah lingkari. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya, yakni 4.198. Nah, kita fokus ke dua angka terakhir, 0 dan 8. Dan 8 bisa dibagi 4? Ya, 8 bisa dibagi 4. Jadi bilangan 4.100.908 bisa habis dibagi 4. Ustazah lingkari juga. Kemudian kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yakni masih di nomor 3. Silanglah jika bilangan habis dibagi 5. Nah, sekarang kita diminta untuk menyilang bilangan yang habis dibagi 5. Tadi kita melingkari, sekarang kita menyilang. Tapi sebelum kita menjawab, marilah kita lihat ciri-cirinya. Kita review kembali ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 5. Bilangan yang habis dibagi 5 adalah bilangan yang mempunyai angka satuan 0 dan 5. Nah, angka satuan 0 dan 5. Angka satuan 0 dan 5. Nah, ini kita ingat-ingat ya. Untuk bagian pertama, yakni 425. Angka satuannya berapa? 5. Jadi, bilangan 425 ini merupakan bilangan yang habis dibagi 5. Oke. Ini Ustazah garis bawahi aja ya, daripada disilang. Kemudian bilangan selanjutnya yakni 620. Kita lihat satuannya. Satuan dari bilangan 620 adalah 0. Apakah memenuhi syarat? Ya, berarti bilangan 620 merupakan bilangan yang habis dibagi 5. Kemudian kita lanjutkan ke bilangan selanjutnya, yakni 4.450. Kita lihat angka satuannya, yakni 0. Berarti 4.000, ini sama ya, 4.450 merupakan bilangan yang habis dibagi 5. Ini Ustazah garis bawah, ini salah ya, Ustazah lupa. Ini bilangan yang habis dibagi 5, bilangan yang habis dibagi 5. Kemudian ini juga bilangan yang habis dibagi 5. Kemudian selanjutnya yakni 10.250. Kita lihat angka satuannya yakni 0. Berarti memenuhi syarat ya, 0 dan 5. Ini salah satunya, ini 0. Berarti bilangan 10.250 merupakan bilangan yang habis dibagi 5. Ini Ustazah garis bawahi lagi. Kemudian
11.045. Nah, kita lihat satuannya yakni 5. Dan berarti memenuhi syarat. Jadi, bilangan 11.045 merupakan bilangan yang habis dibagi 5. Oke. Bilangan selanjutnya yakni 65.116. Kita lihat satuannya yakni 6. Apakah termasuk dalam syarat? Tidak ya, hanya 0 dan 5. Berarti bilangan 65.116 tidak merupakan bilangan yang habis dibagi 5. Kemudian selanjutnya yakni 4.100.036. Nah, apakah satuannya 0 dan 5? Tidak ya, satuannya adalah 6. Berarti bilangan 4.100.036 bukan merupakan bilangan yang habis dibagi 5. Oke, lanjut. 332. Kita lihat satuannya, yakni 2. Apakah termasuk? Tidak termasuk. Berarti bilangan 332 tidak termasuk dalam bilangan yang habis dibagi 5. Kemudian 428. Kita lihat satuannya yakni 8. Apakah termasuk dalam syaratnya? Tidak. Berarti 428 merupakan bilangan yang tidak termasuk dalam bilangan yang habis dibagi 5. Kemudian 4.920. Nah, kita lihat satuannya yakni 0. Berarti memenuhi syarat. Jadi, bilangan 4.920 merupakan bilangan yang habis dibagi 5. Saya garis bawahi. Kemudian 44.132. Apakah 44.132 ini merupakan bilangan yang habis dibagi 5? Kita lihat satuannya yakni 2. Jadi tidak ya, tidak termasuk. Kemudian 11.816. Kita lihat satuannya 6. Jadi tidak termasuk. Kemudian 65.904. Kita lihat satuannya 4. Tidak termasuk dalam syarat. Dan 4.100.908. Kita lihat satuannya 8. Jadi tidak termasuk ke dalam syarat bilangan yang habis dibagi 5. Jadi bisa kita tarik kesimpulan di nomor 3, bilangan yang habis dibagi 4. Nah, kita sudah lingkari ya, yakni 620, 65.116, 4.100.036, 332, 428, 4.920, 44.132, 11.816, 65.904, 4.100.908 merupakan bilangan yang habis dibagi 4. Kemudian bilangan yang habis dibagi 5. Nah, ini kita diminta untuk menyilang, tetapi Ustazah garis bawahi saja. Bilangan yang habis dibagi 5 yakni 425, 620, 4.450, 10.250, 11.045, dan 4.920. Oke, sekarang kita akan menjawab soal nomor 4. Manakah di antara bilangan-bilangan berikut yang sekaligus habis dibagi 5 dan 10? Jadi ini dua bilangan yang sekaligus bisa habis dibagi 5 dan 10. Oke, sekarang kita lihat syarat bilangan yang habis dibagi 5, yakni bilangan yang mempunyai angka satuan. Ini habis dibagi 5, bilangan yang memiliki angka satuan 0
atau 5. Sedangkan yang habis dibagi 10 syaratnya adalah bilangan yang angka satuannya 0. Kalau untuk bilangan yang habis dibagi 5 syaratnya 0, satuannya 0 dan 5. Untuk 10 syaratnya harus 0. Oke, kita cek satu-satu. 621 apakah memenuhi syarat? Satuannya adalah 1? Tidak ya, berarti kita coret. Kemudian 322 apakah satuannya memenuhi syarat? Tidak, berarti kita coret. Kemudian 4321 apakah satuannya memenuhi syarat? Tidak, berarti salah, kita coret. Kemudian 903 apakah satuannya memenuhi syarat? Tidak ya, kita coret. 11.076 apakah 6 memenuhi syarat? Tidak, berarti kita coret. Kemudian 65.112 apakah satuannya memenuhi syarat? Tidak, berarti kita coret. Kemudian 4.100.211 apakah satuannya memenuhi syarat? Tidak, berarti kita coret juga. Kemudian di bawahnya 425 apakah memenuhi syarat? 5 dan 10. Untuk 5, untuk satuan 5 ini memenuhi syarat, tapi tidak untuk bilangan yang habis dibagi 10. Tidak memenuhi syarat ya. Syaratnya harus ada 0. Jadi ini kita coret. Kemudian 620 apakah memenuhi syarat? Ya, yakni 0. Satuannya adalah 0. 5 syaratnya satuannya adalah 0. Bilangan yang habis dibagi 10 syaratnya adalah 0. Berarti ini Ustazah lingkari, yakni 620. Kemudian 4.450 apakah memenuhi syarat? Nah, untuk lebih mudahnya kita tidak usah fokus ke 5 ya. Ini kita hilangkan. Yang sama hanyalah 0. Nah, jadi yang terakhirnya 0 itulah bilangan yang habis dibagi 5 dan 10. Apakah ini memenuhi syarat? 0? Ya, berarti bilangan 4.450 ini merupakan bilangan yang habis dibagi 5 dan 10. Kemudian 10.250. Angka terakhirnya, angka satuannya adalah 0, berarti merupakan bilangan yang habis dibagi 5 dan 10. Kemudian 11.045. Nah, tidak memenuhi syarat ya, karena hanya 5 saja. Bilangan yang habis dibagi 5 saja. Kemudian 65.116 tidak memenuhi syarat. Ini Ustazah coret juga. Kemudian 4.100.036 tidak memenuhi syarat. Ini Ustazah coret juga. Kemudian di bawahnya 332 satuannya tidak memenuhi syarat. Ustazah coret juga. Kemudian 428 satuannya tidak memenuhi syarat. Nah, ini Ustazah langsung coret juga. 4.920 dan ini memenuhi syarat ya. Satuannya adalah 0. Berarti Ustazah lingkari. Kemudian 44.132 satuannya tidak memenuhi syarat. Ustazah coret juga. 11.816 satuannya tidak memenuhi syarat. Ustazah coret juga. 65.904 satuannya tidak memenuhi syarat. Ustazah coret juga. Dan 4.100.916 tidak memenuhi syarat satuannya. Jadi Ustazah coret juga. Jadi bilangan-bilangan yang
habis dibagi 5 dan 10 adalah 620, 4.450, 10.250, dan 4.920. Oke, sekarang kita akan mengerjakan yang nomor 5. Manakah bilangan-bilangan berikut yang sekaligus habis dibagi 4, 5, dan 10? Kita lihat dulu syaratnya. Untuk bilangan yang habis dibagi 4, itu syaratnya adalah 2 angka terakhirnya habis dibagi 4. 2 angka terakhir habis dibagi 4. Nah, untuk 5, bilangan yang mempunyai angka satuan 0 dan 5. 0 dan 5. Angka satuannya 0 dan 5. Untuk bilangan 10, bilangan yang angka satuannya 0. Ini berarti Ustazah rangkum saja. Berarti bilangan yang angka satuannya 0 dan 2 angka terakhir habis dibagi 4. Oke, ini berarti syaratnya. Nah, untuk yang pertama 326, apakah satuannya 0? Tidak, ini Ustazah coret. Kemudian 302, apakah satuannya 0? Tidak, berarti Ustazah coret. 4231, satuannya adalah 1. Ini Ustazah coret juga. 309, satuannya 0? Tidak, Ustazah coret. 12.076, satuannya 6 ya, berarti bukan. Ini Ustazah coret juga. 65.116, satuannya bukan 0, berarti Ustazah coret juga. Kemudian 4.100.200, ini satuannya 0, 2 angka terakhirnya juga 0, berarti ini merupakan bilangan yang habis dibagi 4, 5, dan 10. Ini Ustazah lingkari. Kemudian 564, apakah satuannya 0? Tidak, berarti Ustazah coret. 600, apakah satuannya 0? Iya, dan ini juga 600 ini bisa dibagi 4 ya, berarti Ustazah lingkari. Oke, lanjut ke bilangan selanjutnya, yakni 4.650. Apakah satuannya 0? Iya, satuannya 0, tapi 2 angka terakhirnya tidak bisa dibagi 4. Jadi Ustazah coret. Kemudian 14.250, apakah satuannya 0? Iya, satuannya 0, tetapi 2 angka terakhirnya tidak bisa dibagi 4. Berarti Ustazah coret. Kemudian 15.040, apakah satuannya 0? Iya. Apakah 2 angka terakhir bisa dibagi 4? Ya, bisa. 40 bisa dibagi 4, yakni 10. Berarti 15.040 merupakan bilangan yang habis dibagi 4, 5, dan 10. Kemudian 65.180, apakah satuannya 0? Iya. Apakah 80 bisa dibagi 4? Bisa. Berarti 65.180 merupakan bilangan yang habis dibagi 4, 5, dan 10. Kemudian 4.100.036, apakah satuannya 0? Tidak, berarti Ustazah coret. Kemudian 666, apakah satuannya 0? Tidak, Ustazah coret ya. Kemudian 420, apakah satuannya 0? Ya, satuannya 0. Apakah
dua angka terakhirnya bisa dibagi 4? Ya, 20 bisa dibagi 4. Berarti Ustazah lingkari. Kemudian 4920. Apakah satuannya 0? Ya, satuannya 0. Apakah dua angka terakhirnya bisa dibagi 4? Ya, bisa. Berarti 4920 Ustazah lingkari juga. Kemudian 132. Satuannya bukan 0, berarti Ustazah silang. Kemudian 14.216. Apakah satuannya 0? Tidak, berarti Ustazah silang. Kemudian 65.004. Apakah satuannya 0? Tidak. Saya silang lagi. Kemudian 4.100.916. Apakah satuannya 0? Tidak ya. Saya silang lagi. Jadi, bilangan yang habis dibagi 4, 5, dan 10 adalah 4.100.200, 600, 15.040, 65.180, 420, dan 4.920. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan, yang dapat Ustazah jelaskan di penjelasan soal matematika halaman 53 ini. Jika Ustazah terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menerangkan jawaban dari soal matematika ini, silakan memberikan komentar di grup atau secara personal juga bisa. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.